Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul lagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Dengan penuh kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu yang sungguh sempurna buat kami Tuhan. Buat rancangan-Mu yang sungguh indah bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengucap syukur terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Yesus. Ini kami Tuhan. Dengan penuh kerinduan kami mau datang kepadamu Tuhan. Untuk meninggikan nama-Mu Yesus. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Bahwa dengan apa kami akan membalas. Selain dengan puji dan sembah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami dengan penuh kerinduan kami datang kepadamu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Engkau lihat setiap hati yang datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Biar kami mau datang kepadamu, kami mau naikkan pujian bagi Engkau. Kami mau naikkan sembah bagi Engkau. Karena Engkau Raja di atas segala Raja. Allah kami yang hidup, Allah kami yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Kami mengucap syukur Yesus. Biar Kau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Tuhan, haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya.
kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, ku akan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh ajaib, amin? Tuhan kita sungguh ajaib, amin? Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Ajaib kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau mengabadiku, senang jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami menyembah Kau Tuhan. Jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari sama-sama katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ayo semuanya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja. Sama-sama katakan, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya sumber kemenangan kita, amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus, haleluya. Silakan duduk. Haleluya Yesus. Kami
percaya dan yakin Tuhan, bahwa Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau sungguh ajaib Tuhan Yesus. Kami mau berterima kasih Tuhan, buat Engkau yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami menaikkan pujian kami hanya bagi Engkau Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Melayanimu ku suka.
sekali lagi dengan lebih sungguh. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayanimu, ku suka senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah, kami sembah Kau, kami sembah Kau. Haleluya. Dan kekuatan rindu menyembahmu. Mari sama-sama katakan, ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Dengan kerinduan katakan, ku sembah Yesus, ku sembah. Segenap hati kami Tuhan, dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Segenap hati kami Tuhan, rindu menyembahmu Yesus. Mari katakan haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, oh Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Oh, biar Kau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rasakan Kau Tuhan
menyembahmu, ya Roh Kudus. Kau hadir menjamah setiap kami. Angkat sembahmu, katakan terima kasih Tuhan. Biar Kau hadir menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Semua yang letih, lesu dan berbeban berat, mari datang pada Tuhan, mari naikkan sembah. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat sembahmu. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang telah menjamah bahkan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan melalui pujian bahkan sembah kami ini, nama Tuhan boleh disenangkan, nama Tuhan boleh diberkati, bahkan nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pujian-pujian kami ini. Bersyukur Tuhan sampai dengan hari ini, kami semuanya boleh ada sebagaimana kami ada. Itu sungguh bukti bahwa Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan setiap kami. Bersyukur Tuhan, kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun kamu beribadah secara online, tapi kami percaya lawatanmu, jamahanmu, itu menjamah bahkan melawat setiap kami.
Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Berikan roh yang baru, roh yang haus akan lapar akan firman-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang merindukan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Salam sukacita buat kita semuanya. Saya percaya dan saya terus berdoa dimanapun kita berada hari-hari ini, setiap kita tetap berada di dalam kasih setia Tuhan, kita berada di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan terus menyertai setiap kita. Amin. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin share kebenaran firman Tuhan yang saya kasih tema, yaitu jalani kehidupan dengan caranya Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di bulan terakhir di tahun 2021 ini, dan sebentar lagi kita akan menjumpai atau kita akan menyambut tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan yang namanya perubahan. Hidup ini penuh dengan yang namanya ketidakpastian. Makanya kalau kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan, di tahun 1967 ada dua orang yang bernama Thomas Holmes dan Richard Rohe itu membuat skala perhitungan stres terhadap beberapa orang yang mengalami namanya stres. Dan skala ini menunjukkan bahwa 43% perubahan besar dalam hidup, seperti kematian, lalu kemudian perceraian antara suami dan istri, berakhirnya hubungan, lalu kemudian sakit, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Ini membuat orang itu menjadi stres, saudara. Dan penelitian ini itu mengatakan bahwa kehidupan sekarang 44% itu kadar stresnya lebih besar daripada saat era di mana Thomas dan Richard ini mengadakan penelitian, yaitu tahun 67 atau sekitar 50 tahun yang lalu, saudara. Saat ini kadar stresnya itu 44% lebih besar. Dan penelitian ini menyimpulkan bahwa orang yang berusia 50-64 tahun adalah orang yang terkena dampak stres paling besar. Dan kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, penelitian ini membuktikan bahwa kebenaran yang benar di dalam kehidupan ini, satu-satunya kebenaran bahwa hidup ini adalah sesuatu yang konstan. Dan hal yang paling membuktikan bahwa hidup ini penuh dengan yang namanya perubahan, saudara. Menurut Harvard Business Review, 70% orang itu tidak menyukai yang namanya perubahan. Padahal saudara, meskipun kita itu tidak melihat, meskipun dalam kehidupan ini kita tidak pernah merasakan secara kasat mata, tetapi kita itu tiap hari, saudara, kita itu manusia itu kehilangan 30.000 sampai 40.000 sel kulit mati. Dan kalau kita total dalam 1 tahun itu kita kehilangan hampir 4 kilo sel kulit kita yang mati. Ini artinya apa, saudara? Bahwa dalam kehidupan ini kita itu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hidup ini konstan, saudara.
Dan hidup ini mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Fase demi fase. Kalau kita lihat bencana virus corona ini saudara. Ini mengubah kehidupan orang. Yang sebelumnya kita hidup secara normal. Sekarang orang mengatakan bahwa ini kehidupan yang new normal. Dan kita sudah menjalani hampir 2 tahun saudara. Kita menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan yang new normal. Atau kehidupan yang baru. Dan kalau kita lihat faktanya saudara. Banyak orang itu tidak suka yang namanya kehilangan kontrol. Kita tidak suka sebagai manusia itu mengetahui realita yang baru. Apa yang terjadi di depan, apa yang akan terjadi di depan penuh dengan ketidakpastian. Dan natur manusia saudara, kita sebagai manusia, kecenderungan kita itu tidak suka saudara. Kalau ada banyak hal yang di luar dari kontrol kita. Maka dari itu kita harus belajar saudara. Dalam hidup ini sesuatu yang pasti. Yaitu hidup kita itu penuh dengan yang namanya perubahan. Mau kita suka atau tidak suka. Hidup ini penuh dengan perubahan. Kalau kita lihat contoh yang lainnya saudara. Ada sebuah studi dari Stanford University. Itu juga menemukan bahwa seluruh tubuh kita itu memperbarui sel tubuh itu baru dalam 7 sampai 10 tahun. Bayangkan itu saudara, setiap 7 sampai 10 tahun tubuh kita itu memiliki tubuh yang baru. Atau kita memiliki sel-sel yang baru dalam hidup ini. Artinya apa saudara? Hidup ini penuh dengan yang namanya perubahan. Hidup ini ada fasenya, ada waktunya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22, di sana dikatakan selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kalau kita lompat ke Pengkhotbah 3, ayat yang keempat dan ayat yang ke-8. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat mengatakan, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, bahkan ada waktu untuk menari. Ayat yang ke-8 saudara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang. Bahkan ada waktu untuk damai. Artinya adalah saudara, bahwa realita kehidupan kita ini, realita hidup ini adalah sesuatu yang bergerak secara konstan. Bahwa bisa disimpulkan saudara, bahwa kehidupan ini itu selalu berubah. Kehidupan ini selalu berevolusi. Kehidupan ini selalu ada yang namanya progres saudara. Hidup ini ada yang namanya transisi, ada yang namanya perubahan. Bahwa hari demi hari kehidupan kita, bulan demi bulan, tahun demi tahun, nanti kita akan menyambut tahun 2022. Kita bertanya saudara, apa yang akan terjadi di tahun depan? Apa yang akan terjadi di tahun 2020? Manusia gak ada yang tahu saudara. Dan itu yang banyak dibenci orang. Banyak yang dibenci kita sebagai manusia. Bahwa kita itu tidak memiliki kontrol atas masa depan saudara. Kita terbatas oleh ruang dan waktu. Kita tidak memiliki yang namanya kuasa akan masa depan. Dan kita perlu sadari saudara. Bahwa ada banyak hal dalam kehidupan ini. Itu yang di luar dari kendali kita. Di luar dari kontrol kita. Tetapi yang kita perlu tahu saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Janjinya tetap sama, ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Ibrani 13 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama.
baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Di saat kita belajar melihat kehidupan Yesus, saudara, dalam hidup ini kita penuh dengan yang namanya perubahan. Ada fase demi fase dalam kehidupan ini. Tapi hari ini mari kita belajar dari pribadi Yesus. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya. Apa yang Yesus perbuat dalam hidupnya. Supaya ketika Yesus menjalani kehidupannya, menjalani pelayanannya, menjalani panggilannya dalam kehidupannya, apa yang Yesus lakukan, sehingga Yesus itu begitu sukses dalam melakukan kehidupannya. Ia taat sampai akhir, sehingga Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Ada 3 hal, saudara, yang Yesus memiliki dalam kehidupannya. Yang pertama, Yesus itu memiliki penguasaan atas diri sendiri. Yang kedua, Yesus itu memiliki penguasaan atas orang lain. Dan yang ketiga, saudara, Yesus itu memiliki penguasaan atas perubahan. Artinya, Yesus itu ada yang namanya fase, saudara, dalam kehidupannya. Mulai Yesus lahir, Yesus beranjak remaja, dewasa, sampai Yesus menyelesaikan tugas yang harus ia selesaikan sebagai Mesias. Ada banyak hal fase perubahan dalam kehidupannya. Tapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa, saudara. Yesus memiliki penguasaan atas dirinya sendiri. Yesus memiliki penguasaan atas orang lain. Bahkan penguasaan atas perubahan-perubahan fase dalam kehidupannya. Dan hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari Alkitab, saya menemukan bahwa Yesus itu memiliki sebuah yang namanya krisis, bahkan perubahan dalam kehidupannya. Tetapi yang kita perlu tahu, saudara, bahwa pribadi Yesus ini pribadi yang luar biasa. Karena apa, saudara? Bahwa Yesus itu dalam menjalani perubahan fase, krisis dalam kehidupannya. Yesus itu tidak pernah kehilangan yang namanya dirinya. Yesus tidak pernah kehilangan nilainya. Bahkan Yesus juga tahu tujuan hidupnya yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, saat kita menjalani kehidupan ini yang penuh dengan perubahan, cenderungan kita itu salah fokus, saudara. Kita perlu belajar dari Yesus. Kita harus belajar dari pribadi Yesus. Supaya ketika kita menghadapi perubahan, kita menghadapi kehidupan ini, kita itu tahu, saudara, apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita beradaptasi. Bagaimana kita itu memiliki kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Supaya kita itu belajar menjadi serupa seperti Yesus. Kita belajar menjadi pribadi yang luar biasa seperti Yesus. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Walaupun hidup itu berubah-ubah, saudara. Zaman makin hari makin tidak baik. Makin hari makin sukar. Tapi ketika kita belajar menjalani kehidupan ini dengan caranya Tuhan, di situ kita bisa menemukan, saudara, kita bisa mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menemukan bahwa ini rencana Tuhan. Kita ada hari ini, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini mari kita sama-sama melihat, saudara, dari kehidupan Yesus. Bagaimana Yesus itu menjalani kehidupannya, menjalani perubahan dalam hidupnya, krisis yang dia alami, tapi dia bisa menang tanpa kehilangan dirinya, tanpa kehilangan nilai-nilai. Dan bahkan Tuhan tahu tujuan dia ada di dalam kehidupan ini.
Mari kita lihat saudara, di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan 52. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita perhatikan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan 52, Yesus itu mengalami perubahan fase dalam kehidupannya. Dan hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama melihat bagaimana Yesus menghadapi kehidupan dan perubahan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, dapat menjalani kehidupan ini dengan caranya Tuhan. Yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana Yesus menghadapi kehidupan dan perubahan. Fase pertama, saudaraku, Yesus memasuki fase kehidupan yang berbeda. Dan ketika kita itu masuk dalam fase kehidupan yang berbeda, saudara, selalu ada ketegangan, selalu ada situasi ketegangan atau tensi yang baru ketika kita memasuki fase kehidupan yang baru. Apa sih fase kehidupan yang baru itu? Dan seringkali saudaraku yang kasih Tuhan, ketika orang itu mengalami fase kehidupan seperti pekerjaan yang baru, lalu kemudian kita punya bisnis yang baru, lalu kita punya pasangan baru menikah, baru dapat pasangan, atau yang baru menikah lalu kemudian baru punya anak, lalu kemudian yang orang tua baru punya cucu. Ini adalah contoh-contoh di mana kita itu memiliki fase yang baru dalam kehidupan. Dan seringkali ketika kita mengalami hal yang demikian, saudara, kecenderungan kita itu excited gitu kan, senang sekali ada sesuatu yang baru. Yang lulus kuliah, kemudian kerja, dapat pekerjaan baru, itu ada ketegangan tersendiri, saudara. Ada tensi. Yang kemudian baru pertama kali punya anak, itu ada ketegangan, tensi yang baru, karena dia mengalami fase yang baru dalam kehidupannya. Dan kita percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini itu banyak musim yang baru. Dan setiap musim dalam kehidupan selalu membawa yang namanya perubahan yang harus kita hadapi. Mau atau tidak, kita itu harus menghadapi
setiap perubahan fase dalam kehidupan ini. Dan kalau kita lihat kisah ini, saudara, Yesus itu mengalami hal yang sama saat Yesus berumur 12 tahun. Ada fase perubahan saat itu, saudara. Orang tuanya meninggalkan Yesus di bait Allah. Selama 3 hari mereka menemukan bahwa Yesus itu sedang berdiskusi dengan pemimpin agama. Itu sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Jadi saat kita itu memasuki kehidupan yang baru, seringkali kita itu mengalami yang namanya kebingungan, saudara. Tapi kita harus tahu, kita harus ketahui, saudara, bahwa musim kehidupan ini adalah saat yang tepat untuk kita itu bertumbuh di dalam firman dan pengetahuan akan Tuhan yang lebih lagi. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Dengan kita itu belajar mengenal, bahkan mengetahui Tuhan lebih banyak lagi, disitulah Tuhan itu bisa menemukan kita itu punya yang namanya kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini, saudara. Kalau kita lihat Yesus ketika Yesus itu umur 12 tahun, Yesus berada di rumah Bapakku, kata Yesus. Artinya apa, saudara? Yesus itu tinggal dekat dengan firman-Nya. Yesus itu tinggal melekat dengan Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kita. Saat kita itu sedang berada dalam fase perubahan dalam hidup ini, entah ada sesuatu yang baru, entah kita menjalani kehidupan yang baru, baru menikah, baru punya anak, baru menemukan pekerjaan yang baru, situasi baru dalam kehidupan ini. Seringkali kita menghadapi yang namanya kebingungan. Seringkali kita nggak tahu. Tapi ketika kita belajar tinggal melekat dengan firman Tuhan, kita belajar untuk tinggal ada bersama-sama dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, saudara. Kita akan menemukan Roh Kudus yang membantu kita untuk kita menjalani kehidupan ini, menghadapi kehidupan ini dengan kekuatan yang baru. Kita dapat hikmat yang baru, kita dapat pengetahuan yang baru. Untuk itu kita harus belajar untuk tinggal dekat dengan Tuhan. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang 105, di sana dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kita butuh dekat dengan Tuhan. Kita harus berada di dalam firman, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, bahkan terang bagi jalan kita saat kita menjalani kehidupan ini. Kita diizinkan Tuhan mengalami fase yang baru dalam hidup ini. Ketika kita tinggal di dalam firman-Nya, firman itu yang akan menuntun kita, saudara, menjadi pelita, bahkan terang. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23, Alkitab berkata, saudara, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lanjut ke Yohanes 15 ayat yang ke-7. Di sana juga dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan apa, saudara, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Lalu kemudian kita lompat, saudara, di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14. Di sana juga dikatakan, saudara, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hal Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar mendapatkan informasi,
Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, kita tinggal di dalam firman Tuhan, tiap hari kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan, itu bukan hanya sekedar informasi, saudara, tetapi lebih ke arah yang namanya transformasi. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman itu pagi, siang, dan malam. Dalam kehidupan ini kita belajar merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Lalu kemudian kita menghidupinya di dalam hidup ini. Artinya apa, saudara? Kita itu belajar untuk menghidupi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita belajar tinggal melekat dengan firman Tuhan, kita belajar tinggal melekat dengan apa yang Tuhan katakan, hidup kita akan berubah, saudara. Di saat kita menghidupi firman-Nya, itu yang akan membuat kita makin hari itu transform, berubah, atau metamorfosis, saudara. Yang sebelumnya kita itu menjadi ulat, kita menjadi kupu-kupu. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita itu secara tidak langsung, saudara, mengubah diri kita, belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, setiap musim dalam kehidupan ini, fase yang baru, tahun yang baru, itu membutuhkan yang namanya perubahan. Perubahan dalam pemikiran kita, perubahan dalam hati kita, perubahan dalam pola pikir kita, supaya kita itu dapat melihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan ini. Contohnya, saudara, kenapa kita perlu yang namanya pola pikir yang baru di setiap perubahan hidup? Karena ketika kita lihat corona ini, saudara, sebelumnya itu manusia berjalan seperti biasa, saudara. Tapi saat corona menyerang, segala sesuatunya luar biasa, saudara. Saya punya teman itu yang bekerja di salah satu kantor di Surabaya, saudara. Dia berkata, saudara, waktu pertama kali corona, kita harus work from home. Itu banyak gaji butanya saya. Pak, kenapa gitu? Tak saya tanyakan, kenapa? Karena kantor belum siap. Jadi saya dengan teman saya itu masuknya gantian. Seminggu cuma 1 atau 2 kali. Jadi di kantor itu dia mengerjakan segala sesuatunya seperti biasa. Tapi temannya yang di rumah, dia gaji buta, saudara. Karena semuanya belum siap. Tapi hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau dia kerja di rumah, katanya, tambah stres. Karena tugasnya makin banyak. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa setiap fase dalam kehidupan ini, kita perlu yang namanya perubahan. Baik itu dalam pola pikir kita, dalam pemikiran kita, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini. Dan kita menemukan perbedaan dari perubahan dalam hidup ini. Karena ada satu buah cerita, saudara. Sebagai contoh, di tahun 2005, banyak orang Amerika itu meninggal karena musibah besar, bencana hurricane, saudara. Atau tornado Katrina, badai, saudara. Dan setelah datanya dianalisa, tahukah saudara, setelah datanya dianalisa, Time Magazine itu menjelaskan bahwa 75% dari korban badai Katrina ini itu berusia lebih dari 60 tahun, dan setengah dari kategori ini bahkan berusia lebih dari 75 tahun. Dan ketika dilihat, saudara, dan dianalisa data ini, mengapa orang 60 tahun lebih dan 75 tahun lebih yang banyak menjadi korban? Ternyata, saudaraku yang kasih Tuhan, dia itu tidak melihat peringatan yang diberikan oleh pemerintah pada waktu itu. Jadi mereka yang berusia 60 tahun bahkan 75 tahun lebih itu, mereka kebanyakan itu belajar dari badai yang sudah berlalu, yaitu badai Camille, saudara, yang terjadi 36 tahun dari tahun 2005
Dan mereka itu beranggapan, saudara, bahwa badai yang akan datang ini, yaitu badai Katarina pada tahun 2005, itu akan sama kekuatannya seperti yang mereka alami 36 tahun yang lalu ketika mereka masih muda. Akhirnya mereka tidak pergi mengungsi, mereka tidak mengevakuasi diri mereka, tetapi mereka tinggal di dalam daerah itu. Sehingga ketika badai Katarina itu menyambar daerah itu, saudara, banyak orang-orang tua yang beranggapan seperti ini, itu mereka menjadi korban oleh karena kedahsyatan bencana badai Katarina ini. Dan kalau kita lihat dari kisah ini, saudaraku yang kasih Tuhan, itu berbeda dengan anak-anak muda pada waktu itu. Mereka yang berusia masih belia, saudara, muda, mereka itu menuruti apa yang dianjurkan pemerintah, yaitu mereka pergi untuk mengungsi. Dan kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, artinya sebagai manusia, kita itu perlu yang namanya perubahan pola pikir kita, pemikiran kita. Karena hidup ini setiap hari penuh dengan yang namanya perubahan. Sehingga kita itu mesti belajar, saudara, dalam menjalani kehidupan ini, kita itu memiliki pola pikir yang baru. Supaya kita tidak ketinggalan zaman, ketinggalan berita. Lalu kemudian pola pikir kita masih kuno, sehingga kita tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tapi kalau hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat dalam kehidupan Yesus, apa sih yang Yesus lakukan? Ketika Yesus itu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Lukas 2 ayat yang ke-52 mencatat, saudara. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Yesus itu mempergunakan situasi perubahan, fase perubahan dalam hidupnya. Bukan hanya merubah mentalnya, fisiknya ketika dia bertambah usia, bertambah dewasa. Yesus tidak merubah mentalnya, bahkan fisiknya aja, saudara. Tetapi yang Yesus lakukan, yaitu Yesus itu belajar untuk memperbesar kapasitasnya, baik secara emosional, bahkan spiritualnya, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, orang percaya. Tujuan kekristenan yang paling utama, saudara, yaitu kita harus belajar menjadi serupa dengan Yesus. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini ketika kita mengalami perubahan, mari kita belajar memanfaatkan fase perubahan dalam kehidupan ini, supaya kita itu makin hari makin bijak, makin hari makin penuh dengan hikmat. Pola pikir kita berubah, pemikiran kita berubah, sehingga ketika kita melihat situasi perubahan dalam kehidupan ini, entah itu musim kehidupan, entah itu kita diizinkan menjalani fase yang baru dalam hidup ini, kita memanfaatkan perubahan untuk merubah diri kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Sekarang yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau yang pertama ketika kita lihat kehidupan Yesus, Yesus mengalami perubahan. Yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus memulai pelayanannya. Kalau fase pertama dalam kehidupan Yesus, Yesus berumur 12 tahun, saudara. Ini sekarang fase kedua dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus itu berusia 30 tahun, ada musim perubahan untuknya, saudara. Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan Roh Kudus itu datang kepada Yesus, dan Bapa di surga menyuarakan dukungannya kepada Yesus, saudara. Dan ini pertama kali bagi Yesus. Yesus itu mendengar suara Bapa di surga. Dan waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan,
Yesus itu kan dikenal sebagai seorang tukang kayu dari Nazaret. Dan ketika itu, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk pertama kalinya Yesus itu dikenal sebagai rabi. Seorang rabi yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ini fase kedua, perubahan kedua dalam kehidupan Yesus. Ketika kita melihat Lukas pasal yang keempat, saudara, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Lukas pasal 4 ayat yang pertama mencatat, saudara, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus itu ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Dan perhatikan kata ini, saudara. Dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Di sini kita melihat, saudara, ada perubahan fase dalam kehidupan Yesus. Untuk pertama kalinya Yesus itu disebut rabi, saudara. Seseorang yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Untuk pertama kalinya Bapa di surga itu menyuarakan dukungan, berbicara kepada Yesus, saudara, bahwa ini adalah fase perubahan. Tetapi ketika kita melihat, saudara, berikutnya, Bapa di surga itu mengizinkan bahwa Yesus itu mengalami yang namanya cobaan, saudara, atau dicobai. Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Seperti halnya Yesus, saudara, saat kita itu mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupan ini, kita itu harus belajar untuk merefleksikan diri kita, menyelaraskan goal, tujuan, bahkan angan-angan hidup kita ini kepada Tuhan. Kita itu tidak hanya mendiskusikan, saudara, rencana kehidupan kita, tujuan kita, goal kita dalam hidup ini kepada teman sekitar kita, kepada orang yang lebih ahli, kerabat kita, family kita, lalu kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu penting, saudara, untuk kita dapat advice secara jasmani, untuk kita mendapatkan dukungan, mendapatkan sesuatu yang membuka pola pikir kita dari orang di sekeliling kita. Tapi alangkah lebih pentingnya, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita itu punya angan-angan, kita punya tujuan, kita punya yang namanya goal, mari kita itu belajar merefleksikan diri kita, supaya kita itu tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita berada di dalam jalannya Tuhan, rencananya Tuhan, untuk kita itu melihat, saudara, ketika kita ada banyak rencana, manusia itu kan kecenderungan sering punya plan A, plan B, plan C. Ketika mereka menghadapi perubahan dalam kehidupannya, kalau ini nggak jadi, ya ini. Kalau ini nggak jadi, ya ini. Atau kita diperhadapkan dari berbagai banyak macam pilihan dalam kehidupan ini. Dan kita melihat semua pilihan ini baik. Lalu kita bingung, saudara, mana ya yang harus aku pilih? Yang ini atau yang itu. Yang ini banyak bagusnya tapi juga ada minusnya. Yang ini baik juga tapi minusnya juga ada, yang ini beda-beda, saudara. Tapi di saat kita mengalami kebingungan, saudara, mari kita belajar untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita belajar untuk tundukkan kepala. Kita minta Tuhan itu yang memfiltrasi, kasih kita hikmat, kasih kita kemampuan, Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita, supaya kita ketika kita menentukan kehidupan ini, kita itu sejalan dengan Tuhan, saudara. Karena hidup ini paling enak, saudara, ketika kita mengalami perubahan. Apa yang kita pilih, apa yang kita perbuat, semuanya sejalan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat berikutnya, saudaraku yang kasih Tuhan, kita itu harus tahu bahwa Bapa di surga
itu mengizinkan Yesus itu dicobai di padang gurun. Dengan tujuan apa, saudara? Tujuan untuk mengklarifikasi apakah Yesus itu memiliki nilai. Seberapa baguskah nilai yang ada di dalam diri Yesus ini. Itu sehingga Yesus itu dapat diklarifikasi, saudara. Memiliki nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hidupnya. Memiliki kepastian nilai. Itu sama dengan kehidupan kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Saat kita itu mengalami perubahan dalam hidup ini, selain kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, menyelaraskan goal dan tujuan kita, apakah kita itu masih memiliki yang namanya nilai-nilai? Ketika kita diuji seperti Yesus, iblis itu mencobai Yesus dengan keinginan duniawi, kesombongan, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita lihat pribadi Yesus, saudara, saat Yesus itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ketika Yesus itu diizinkan Bapa di surga mengalami cobaan, Yesus itu memilih untuk menjadi self-denial, saudara. Atau dengan kata lain, Yesus itu tidak memberikan dirinya, dikalahkan oleh egonya. Yesus itu tidak memberikan dirinya, tubuhnya, dikalahkan oleh keinginannya, keinginan duniawi kedagingannya. Tetapi Yesus itu menunjukkan, saudara, membuktikan bahwa Yesus itu memiliki nilai, dirinya itu memiliki nilai di hadapan Tuhan. Dan kalau kita lihat nilai dan prinsip Yesus yang diaplikasikan dalam kehidupan kita, Yesus itu tidak memiliki yang namanya perselisihan, saudara. Gak enak hati sama orang, iri sama orang, benci sama orang. Yesus itu juga tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak ada kompetisi dengan orang lain. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa Yesus itu mampu mengendalikan dirinya, sekalipun ia dapat melakukan melebihi dari apa yang diminta oleh iblis. Tapi Yesus itu memilih untuk self-denial, saudara. Artinya apa? Yesus itu memiliki nilai di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus itu tidak membiarkan dirinya untuk dikalahkan. Dan kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak kali dalam kehidupan Yesus, Yesus itu memiliki penguasaan diri yang baik, saudara. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketiga, ketika Tuhan Yesus itu mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Lalu kita lompat di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang kedua sampai yang ke-6, saudara. Di dalam penjara, Yohanes itu mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Lalu kemudian kita lompat ke Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, saudara. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan," perhatikan, saudara, "tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Ini jawaban Yesus, saudara. Yesus memiliki kerendahan hati, penguasaan diri yang baik. Dan kalau kita lihat, saudara, berikutnya di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya,
Yesus diangkat ke sorga, apa yang Yesus lakukan, saudara? Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi kita lihat, saudara, yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa lain. Ini yang dilakukan Yesus, saudara. Yesus tidak arogan. Yesus tidak melakukan hal-hal yang secara manusiawi, saudara. Lalu kemudian kalau kita lihat Markus 9 ayat yang ke-38 sampai dengan 41, saudara. Di situ juga dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus itu berada di dalam tim yang sama, Yesus itu menunjukkan nilainya, saudara. Dalam dirinya itu begitu jelas. Kalau kita baca beberapa perikop-perikop yang tertulis di Alkitab, saudara, itu membuktikan bahwa Yesus itu menghidupi buah roh dalam kehidupannya. Yesus itu menghidupi buah-buah roh di dalam hidupnya. Di saat kita sedang mengalami perubahan, saudara, kita harus belajar seperti Yesus. Kita harus belajar serupa dengan Yesus. Kita harus memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan ini, saat kita mengalami perubahan dalam hidup ini, mari kita belajar hari ini itu menjadi serupa dengan Yesus. Kita belajar untuk mengembangkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Jangan kita itu mengecilkan atau mengkompromikan, saudara, nilai-nilai buah roh dalam kehidupan kita. Justru kita itu harus menggunakan kesempatan ini, perubahan fase dalam kehidupan ini, untuk kita itu lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal hadirat Tuhan, sehingga ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dengan perubahan, di sana kita dapat menemukan sebuah perbedaan, saudara. Itu yang dilakukan Yesus di fase yang kedua. Sekarang fase yang ketiga, saudara. Selain Yesus itu memulai pelayanannya, sekarang yang ketiga, bagaimana Yesus itu menjalani kehidupan yang penuh dengan perubahan, saudara. Yang ketiga, Yesus itu mengalami yang namanya perlawanan. Yesus itu mengalami perlawanan dalam kehidupan pelayanannya, saudara. Yesus harus memindahkan pelayanannya dari Nazaret ke Kapernaum. Dan para ahli Taurat, saudara, pada waktu itu tidak senang dengan pelayanan Yesus. Apalagi Yesus itu makan dengan pendosa, Yesus makan dengan pemungut cukai. Para ahli Taurat itu tidak suka, saudara. Mari kita lihat di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasal yang kedua ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Kata Yesus kepada ahli Taurat, saudara. "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Ketika Yesus itu melakukan pelayanannya, perjalanan pelayanannya dari Nazaret, tiba-tiba Yesus itu harus pindah, saudara, ke Kapernaum. Sedang Yesus melakukan pelayanannya di Kapernaum, saudara, para ahli Taurat itu membenci apa yang dilakukan Yesus. Mereka tidak senang Yesus itu melakukan mujizat di hari Sabat. Saking tidak senangnya, saudara, mereka itu berniat untuk membunuh Yesus. Dan lebih parahnya lagi, saudara, keadaan Yesus itu begitu suram pada waktu itu, sampai keluarga Yesus begitu khawatir akan keadaan dia. Markus 3:21, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ini kata keluarganya, saudara. Ketika Yesus melakukan pelayanannya, banyak ahli Taurat itu tidak suka. Lalu kemudian keberadaan Yesus ini ditolak, bahkan mau diambil oleh keluarganya. Kalau kita perhatikan Markus 3 yang ke-21, kata mengambil dia, artinya itu memegang tangannya, saudara. Menarik Yesus dan menghentikan apa yang dilakukan Yesus. Karena apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Reputasi keluarga Yesus pada waktu itu juga terancam. Bahkan mereka itu sampai khawatir, saudara. Karena reputasi keluarga Yesus pada waktu itu menjadi anggapan negatif di publik, saudara. Sampai Maria itu, ibu Yesus, itu membelani, saudara. Istilahnya belani untuk jalan jauh dari Nazaret ke Kapernaum, saudara. Sampai tingkat, bahkan apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu, ini sampai tingkat nasional, saudara. Sampai tingkat kepemerintahan. Bahkan kalau kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, Markus 3 yang ke-22, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Para ahli Taurat itu sampai berkata bahwa Yesus ini kerasukan setan, saudara. Lalu kemudian Markus 3 yang ke-31 sampai dengan 32. Di sana juga dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sekarang keluarga Yesus, saudara, menentang Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Sampai dari ayat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat ayat ini, saudara, kita itu tahu bahwa kondisi ini itu sangat amat memalukan bagi keluarga Yesus pada waktu itu. Dan Yesus sendiri, saudara, masalah keluarganya itu menjadi tontonan publik, saudara. Kalau sekarang itu masalah keluarga itu jadi viral anggapannya, saudara, di sosial media. Jadi pada waktu itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus itu tidak hanya ditentang oleh ahli Taurat, tapi Yesus itu ditentang juga sampai ke pemerintahan, saudara, sampai ke nasional.
bahkan oleh keluarganya sendiri. Yesus itu ditentang. Tapi kalau kita lihat saudaraku yang ngasih Tuhan, ini adalah situasi yang sulit bagi Yesus pada waktu itu. Situasi yang tidak mudah bagi Yesus pada waktu itu. Tapi apa yang Yesus lakukan ketika Yesus itu harus menghadapi masa sukar, masa krisis dalam kehidupannya. Yesus itu menerima saudara keadaan ini menjadi new normalnya. Dalam tanda kutip ini menjadi new normal Yesus saudara. Dalam kehidupannya, perubahan hidupnya. Sekalipun ini adalah perubahan yang tidak baik. Perubahan yang sulit untuk dihadapi. Tapi Yesus itu menerima ini saudara. Yesus menghadapi keadaan yang harus ia hadapi. Keadaan sukar yang harus ia hadapi. Sama halnya dengan kehidupan kita hari ini saudara. Saat kita diizinkan Tuhan mengalami perubahan yang gak enak di dalam kehidupan ini. Saat Tuhan izinkan kita mengalami perubahan yang sukar, bahkan krisis terjadi begitu besar dalam kehidupan kita, yang sampai merubah kehidupan kita begitu dalam saudara. Kita menghadapi krisis, kesukaran yang begitu hebat. Jangan sampai kita itu berkecil hati saudara. Lalu kemudian kita menghadapinya dengan sebuah hati yang menyerah, wis aku gak bisa. Aku sudah tidak bisa. Tapi mari kita gunakan situasi dalam perubahan dalam hidup ini menjadi sesuatu yang baru. Karena di dalam hidup ini saudara, perubahan dalam hidup kita, situasi yang sulit. Contoh mungkin kita mengalami hubungan yang berakhir. Lalu kemudian kita mengalami karir kita berantakan, hancur lebur. Bisnis kita buyar karena perubahan hidup. Lalu kemudian keluarga kita ajur, gak karu-karuan saudara. Ini adalah contoh-contoh yang terjadi saudara. Contoh-contoh masa-masa sukar, masa-masa yang sulit. Dan biasanya saudaraku yang ngasih Tuhan, ketika kita mengalami fase yang demikian, manusia itu kecenderungan punya 5 hal saudara. Yang pertama saudara, ketika mereka itu mengalami masa sukar terjadi dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan mengalami masa sukar. Biasanya manusia itu pertama, dia itu denial atau penyangkalan. Kita itu cenderung merasa bahwa peristiwa ini seharusnya tidak terjadi kepada kita. Kita ngerasa bahwa harusnya ini itu gak terjadi sama saya. Ini kecenderungan manusia demikian saudara. Lalu kemudian yang kedua, kita jadi marah atau anger. Merasa bahwa kita itu tidak layak. Dan seharusnya tidak adil kalau kita yang mengalami peristiwa ini. Ya apa ya saudara. Ini yang kedua saudara. Sekarang yang ketiga. Biasanya kita itu cenderungan menawar saudara. Mencoba untuk bernegosiasi dengan keadaan kita. Supaya kita itu bisa diluputkan dari peristiwa atau keadaan yang ada. Biasa fase berikutnya saudara, setelah tawar-menawar, biasanya kita itu cenderungan depresi. Merasa bahwa tidak ada lagi harapan. Kita menyerah dengan peristiwa, dengan kejadian apa yang harus kita hadapi sekarang ini. Lalu kemudian fase yang terakhir saudara, setelah kita melewati fase depresi, biasanya manusia itu mulai menerima peristiwa atau kejadian yang ada dan siap untuk bangkit. Ini fase-fase yang dihadapi dalam kehidupan ketika kita menghadapi situasi sulit saudara. Tetapi Yesus itu belajar pada waktu itu saudara, menerima keadaan dirinya sebagai Mesias. Saat Yesus itu tidak dihormati oleh keluarganya, dia menerima fakta bahwa keluarganya itu tidak mengerti misi yang harus ia lakukan dalam kehidupan ini. Misi yang harus ia penuhi, ia harus jalani dalam kehidupan ini. Yesus juga menerima fakta saudara, bahwa ahli Taurat pada waktu itu menentangnya. Tapi satu yang dia yakini saudara, bahwa dia itu percaya apa yang dia lakukan itu sejalan dengan kehendak Tuhan.
sama dengan kehidupan kita, saudara. Saat kita itu mengalami perubahan, kita menerima fakta situasi yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita harus belajar untuk menghadapi, saudara. Dan kita harus tahu, saudara, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, itu semuanya harus berada di dalam rencana Tuhan. Semuanya harus berada di dalam jalannya Tuhan. Kita harus meyakini, saudara, bahwa apa yang kita lakukan ini semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, saudara, dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita mengalami masa sulit, masa sukar, kita harus tahu bahwa perubahan ini adalah perubahan untuk mengubahkan kita, sehingga kita tahu apa yang kita jalani semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang ketiga, saudara. Sekarang yang keempat, Yesus itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, ini fase yang berikutnya, saudara, dalam kehidupan Yesus. Yesus itu berdoa agar bukan kehendaknya yang terjadi, tapi kehendak Bapa-Ku yang di sorga yang jadi. Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Di sana dikatakan, ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu kemudian ketika kita melihat Yesaya 53 ayat yang ke-7, dia dianiaya, saudara, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Dan kita tahu, saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kejadian ini, setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, dalam 12 jam, Yesus itu melalui 6 ujian, dan kemudian digantung di kayu salib selama 6 jam. Dan dalam periode yang menyakitkan ini, saudara, Yesus itu diam dan tidak membuka mulutnya. Sama seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Saat Yesus itu sedang berada di dalam masa yang sukar, masa yang perih, masa yang menyulitkan dalam kehidupannya, Yesus itu belajar untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Bapa. Sama halnya dengan kehidupan kita, saudara. Saat kita itu diizinkan Tuhan mengalami hal yang perih, hal yang sukar, kita sedang berada di dalam penderitaan. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, itu yang di luar dari kendali kita. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang 46. Di sana dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Lalu perhatikan Mazmur 31 ayat yang ke-5, saudara. Ini mengutip apa yang dikatakan Yesus. Di sana dikatakan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Kalau kita lihat ayat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa sampai akhir hayatnya, Yesus itu memiliki kepercayaan penuh dan absolut kepada Bapa, kepada dirinya. Ini kepercayaan penuh yang absolut, saudara. Saat dalam masa sukar, mari kita itu belajar menyerahkan seluruh kehidupan kita itu kepada tangan Tuhan. Saat kita itu menghadapi sebuah krisis, saudara, sebuah perubahan, apalagi saat kehidupan ini berubah total dan mengubahkan kehidupan kita itu secara drastis sekali, saudara. Sampai kita itu bingung, kok bisa ini terjadi dalam kehidupan saya? Sesuatu yang tiba-tiba kita inginkan hilang begitu aja. Situasi yang memberatkan dalam hidup ini. Saya mau katakan hari ini, saudara, satu hal
yang kita perlu tahu, bahwa ada banyak dalam kehidupan ini, itu di luar dari kendali kita, saudara. Ada banyak dalam hidup ini, itu di luar dari kontrol kita. Tetapi kita harus percaya, saudara, ketika dalam kehidupan ini banyak hal di luar dari kontrol kita, di luar dari kendali kita, kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Allah yang setia, yang selalu berjalan bersama dengan kita, yang memegang kendali atas hidup kita. Jadi kalau hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan ketika ada banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita stres. Saat kita menghadapi kesulitan, kita bingung, kita stres, kita nggak tahu lagi apa yang dapat kita lakukan. Kita nggak tahu lagi apa yang dapat kita kendalikan. Kita nggak tahu lagi apa yang dapat kita kontrol. Satu hal yang saya mau tegaskan, saudara, kita punya kelebihan karena Tuhan ada di sisi kita. Hari ini mari kita belajar untuk let go and let God. Kita belajar untuk menyerahkan semuanya dan membiarkan Tuhan yang campur tangan. Markus 7 ayat yang ke-37, saudara. Di sana dikatakan mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Kalau kita lihat di sini, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu penuh kuasa, saudara. Yesus itu punya kuasa, punya otoritas untuk mendatangkan mujizat. Ini tanda bahwa Yesus itu melakukan yang terbaik, yang bisa dapat Yesus lakukan. Sebaliknya, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang Yesus tidak dapat lakukan, Yesus itu menyerahkan seluruhnya kepada Bapa, termasuk hidupnya. Makanya di Lukas 23:46, di situ jelas dikatakan, saudara, lalu Yesus berseru dengan suara, apa itu, saudara, yang nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Artinya apa, saudara? Yesus di dalam dunia itu melakukan yang terbaik sebagai manusia. Semua apa yang ia lakukan, apa yang ia perbuat, dia 100% manusia, 100% Tuhan, punya otoritas untuk mendatangkan mujizat. Yesus melakukan yang terbaik, saudara, yang dapat ia lakukan. Yesus mengendalikan semua yang dapat ia perbuat di dalam kehidupan, di dalam dunia, saudara. Sampai ia menyelesaikan tugasnya sebagai Mesias. Kemudian dia apa, saudara? Menyerahkan sesuatu yang di luar dari kendalinya kepada Bapa di surga. Itu harus kita contoh, saudara. Dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak dapat kita lakukan. Banyak sekali, saudara. Dan manusia itu lemah, saudara. Kita perlu akui, sehebat-hebatnya kita, ada banyak hal yang di luar dari kendali kita. Kita harus belajar untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Kalaupun kita ada satu pilihan, cari, saudara, pilihan lain. Buka wawasan kita, buka kemampuan kita, kapasitas kita. Apa yang dapat kita lakukan yang terbaik. Tapi selebihnya, saudara, biar Tuhan yang mengendalikan semuanya. Biar Tuhan yang membuat segala sesuatunya itu baik, saudara. Karena saya mendengar, saudara, ada satu buah quote yang bagus. Waktu itu saya mendengar satu buah khotbah, saudara, dari orang bule, saudara, Joel Osteen. Itu mengatakan demikian. Doanya bagus, saudara. Dia berdoa demikian, Tuhan, berilah aku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat aku ubah. Keberanian untuk mengubah hal-hal yang aku bisa. Dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa kita itu harus menerima segala sesuatu
memiliki ketenangan terhadap segala sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Entah itu masa lalu kita, entah itu trauma masa lalu kita, sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Kita harus belajar menerima, saudara, memiliki yang namanya ketenangan. Dan kita harus belajar untuk memiliki keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kita ubah. Lalu kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan, saudara. Mana yang harus kita ubah dan mana yang harus kita terima terhadap keadaan kita. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua. Kita sama-sama belajar, saudara, sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan ini. Hidup itu penuh dengan perubahan. Hidup itu selalu berubah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita akan menyongsong tahun yang baru 2022. Pasti ada perubahan, saudara. Pasti ada sesuatu yang berubah. Tapi saya mau tegaskan hari ini, saudara, bahwa God is good all the time. And all the time, God is good. Artinya apa? Tuhan itu sama. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita belajar dengan caranya Tuhan hari ini, saudara. Kita belajar melalui Yesus. Untuk kita belajar lebih bijaksana lagi dalam kehidupan ini. Sehingga kita mengetahui perbedaan. Dan kita menjadi orang-orang yang serupa dengan Yesus. Demikian firman hari ini yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup firman kali ini, saya mengajak saudara yang dikasih Tuhan untuk kita tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat firman yang baik yang sudah kami dengar ini. Hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, mengetahui perbedaan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kami tahu Tuhan bahwa hidup ini selalu berganti musim demi musim. Perubahan demi perubahan. Tapi hari ini Tuhan tolong kami, Tuhan ajari kami. Untuk kami mendapatkan hikmat yang baru. Sehingga kami dapat mengembangkan buah-buah roh kami. Kami terus melekat di dalam firman-Mu. Terus Tuhan tolong kami, beri kami hikmat untuk menjalani kehidupan ini. Sekalipun kami tahu ada banyak hal yang tidak dapat kami kendalikan. Tapi kami percaya hari ini ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang ada di sisi kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, kami tahu tangan Tuhan yang tak kelihatan, yang terus menolong setiap kami. Bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam kuat di dalam hati setiap kami. Menjadi rema, menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin.